Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Amatullah, NIM 01221130. Prodi A3 Keperawatan. Di sini mata ajar teknologi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang undang-undang perlindungan data pribadi. Oke, baik. Undang-undang perlindungan data pribadi terdiri dari 5 ayat. Terdiri dari 5 pasal, yaitu satu pasal 5 ayat 1, 2 pasal 20, 3 pasal 28G ayat 1, dan 4 pasal 2H ayat 4, dan 5 pasal 28G. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Residen Republik Indonesia memutuskan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pasal itu. Pasal 1 dasar undang-undang itu disebut dengan dalam undang-undangan ini dimaksud dengan yang pertama adalah data pribadi. Nah, apa sih data pribadi? Data pribadi yaitu adalah data pribadi adalah setiap data tentang seorang baik yang teridentifikasi atau diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau elektronik. Nah, yang kedua adalah pengendali data pribadi. Nah, apa sih pengendali data pribadi? Yaitu adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan data, baik data, fakta, maupun penjelasannya, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Terus yang ketiga adalah proses data pribadi. Nah, proses data pribadi itu adalah pihak yang menentukan tujuan melakukan kendali pemeriksaan data pribadi. Terus yang kelima adalah pemilik data pribadi. Pemilik data pribadi itu adalah orang yang perorangan selaku subjek data yang memiliki data pribadi yang melekat pada dirinya. Terus adalah setiap orang. Nah, setiap orang itu adalah orang tuh yang dimaksud dengan orang perorangan atau koperasi. Terus badan publik. Nah, badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsinya tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagainya atau seluruh Indonesia dengan bersumber dari anggaran pendapatan yang belanja negara dan atau anggaran pendapatan organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran. Nah, pendapatan dan belanja negara, D itu adalah sumbangan masyarakat atau luar negeri. Terus ada koperasi. Nah, yang dimaksud dengan koperasi itu adalah kumpulan dua atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Terus yang ke-9 adalah menteri. Nah, dimaksud dengan menteri itu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi. Terus di sini saya akan menjelaskan pasal 2. Pasal 2 itu adalah undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi atau institusi yang melakukan perbuatan hukuman secara berada di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia dan bagi pemilik pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum negara kesatuan dan Republik Indonesia. Terus ada pasal 3. Di sini pasal 3. Yang satu adalah data pribadi di atas ini. Nah, data pribadi yang bersifat umum dan B
data pribadi yang bersifat spesifik. Terus ada yang kedua, data pribadi yang bersifat umum, sebagian dimaksud dengan ayat 1 huruf A yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Terus, nah, data pribadi yang ketiga tuh data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf B yang meliputi yang A ada data dan informasi kesehatan, yang kedua adalah data biometrik, dan tiga data genetik, dan empat adalah kehidupan atau orientasi seksual, yang kelima adalah pandangan politik, dan enam adalah catatan kejahatan, yang ketujuh adalah data anak, yang kedelapan data keuangan pribadi atau data lain sesuai dengan keuntungan peraturan perundang-undangan. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan apa sih General atau Projects Regional GDPR Uni Eropa. Nah, General Data Projects Regulation adalah regulasi dengan hukum Uni Eropa yang dimaksud dengan UE yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE. Regulasi perlindungan data yang terbaru yang diadopsi UE adalah Regulasi Umum Perlindungan Data yang dimaksud dengan General Data Protection Regulation GDPR, regulasi UO tahun 2016 atau 679 tanggal 27 April 2016. Yang pertama atau ada ke-1 adalah regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka, yaitu 2 atau 3 GDPR yang mengidentifikasikan Undang-Undang Perlindungan Data di sesuai negara UE dan menetapkan aturan baru yang ketat untuk mengendalikan dan memproses informasi identitas pribadi. Nah, regulasi ini juga memperluas perlindungan data pribadi dan hak perlindungan data dengan memberikan kembali ke penduduk UE GDPR yang mengatur perorangan perusahaan atau organisasi yang memproses data pribadi UE. Terus, bagaimana? Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan itu adalah bagaimana saksi dan hukuman bila melanggar keamanan data dan informasi. Di sini saya akan menjelaskan di Indonesia. Di Undang-Undang PDP terdapat 2 jenis saksi bagi pelanggaran data pribadi. Jenis pertama adalah bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP, diantaranya adalah tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah. Terus, saksi hukum terdiri ada 4 jenis, yaitu pertama saksi administrasi dalam pasal 57 Undang-Undang PDP berupa peringatan tertulis. Yang kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi ketika penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan atau data. Terus yang keempat ada denda administratif paling tinggi 2% yang pendapatan tahunnya, penerimaan tahunnya terhadap variabel pelanggaran. Terus ada yang kedua adalah jenis kedua. Jenis kedua itu bagi orang yang perorangan atau kooperasi yang melakukan perbuatan terlarang, diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk mengutamakan diri sendiri atau lain dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memasukkan data pribadi untuk keuntungannya yang mengakibatkan kerugian besar bagi orang lain dan dikenakan milik pasal 67 sampai dengan 73 Undang-Undang PDP. Terus adapun ketentuan pidana diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Pertama adalah pidana denda maksimal, yaitu sekitar 4 miliar hingga 6 miliar. Selain saksi yang sudah disebutkan di atas, pasal 69 mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau saksi harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindakan pidana yang pembayaran ganti kerugian jika tidak pidana dilakukan oleh korupsi. Menurut pasal 70 Undang-Undang PDP dapat dikenakan hukuman sebesar 10 kali lipat dan
yang pidana hasilnya beserta pidana tambahan pelanggaran memasukkan data pribadi yang dipidanakan 6 tahun di penjara dan atau denda sebesar 60 miliar. Nah, jika menjual atau membeli data pribadi akan dipidanakan 5 tahun atau denda sebesar 50 miliar. Terus yang melanggarkan dari negara itu adalah Uni Eropa. Pelanggaran data adalah ketika data pribadi menjadi tanggung jawab Anda, baik secara tidak sengaja atau melawan hukum, kepada penerima yang tidak sah atau dibuat tidak sesuai untuk sementara atau diubah jika pelanggaran data benar-benar dan pelanggaran tersebut menimbulkan risiko terhadap hak dan kebebasan individu. Anda harus memberitahu entitas pelindungan data dalam waktu 72 setelah mengetahui pelanggaran tersebut, bergantung pada apakah pelanggaran data menimbulkan risiko tinggi bagi mereka yang terkena dampak atau tidak. Perusahaan Anda mungkin jika diminta untuk memberitahu semua individu terkena dampaknya adalah kegagalan melalui GDPR untuk memicu denda yang signifikan hingga UUR 24 juta atau 4% dari omset perusahaan global. Atau pelanggaran tertentu, entitas pelindungan data dapat menerapkan tindakan korektif tambahan seperti memerintah Anda untuk berhenti memproses data pribadi. Nah, terus apa saja yang di-cover Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia atau GDPR di Uni Eropa? Yang di Indonesia itu adalah orang yang perorangan termasuk melakukan kegiatan bisnis atau homeless di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali atau data pribadi. Yang pertama tuh ada data dan informasi kesehatan, yang kedua data biometrik, yang ketiga data genetik, yang keempat catatan kejahatan, yang kelima data anak, yang keenam data keuangan pribadi, dan ketujuh adalah data pribadi lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, terus yang kedua adalah di Uni Eropa. Informasi yang dapat seperti nama, nomor identitas, alamat, data web seperti lokasi, alamat IP, cookie, dan ReviID, video location identification,